Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Madura. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Allah bukan manusia. Namun sebelum itu, bagi teman-teman semuanya yang baru gabung atau yang sudah lama gabung, apabila menemukan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, silahkan ada kolom komentar untuk mengingatkan. Saya siap untuk mengedit ulang apabila ada keliruan di sebagian video, tapi kalau misalnya ternyata salah keseluruhan, saya siap menghapus semuanya dan akan membuat video berikutnya. Oke? Karena kita di sini adalah sharing. Sekali lagi di sini adalah sharing, saling berbagi pengetahuan. Dan apabila benar apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini semua nanti menjadi jalan untuk semakin mudahnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat, bukan di dunia. Ya, bukan hanya di dunia, tapi di dunia tetap juga mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan karena mengikuti doa yang sering disampaikan oleh Nabi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqina adzabannar, waqina. Mohon perlindungan kan di situ, mohon perlindungan dari api neraka. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kekeliruan dari yang saya sampaikan kemudian tidak mengingatkan, itu sama dengan kalian membiarkan saya untuk masuk neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang bisa menyebabkan terjerumus ke dalam api neraka. Kan makanya jika tidak mau langsung komen di bawah, boleh DM. DM itu kepanjangan dari direct message kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kemarin di episode sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ketika dikatakan Esa untuk Allah, Allah Maha Esa, itu artinya adalah kita sedang menjelaskan teks Arab dengan dua kata, ahad dengan wahid. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa Allah itu Maha Esa atau ahad dan wahid. Kata ahad dengan wahid sebagian ulama mengatakan itu adalah memiliki makna yang sama, tapi yang lain mengatakan bahwa memiliki makna yang berbeda. Nah, kemarin kata makna dari ahad yang berbeda dari wahid sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan kembali kata wahid. Nah, kata yang kedua sekarang yang perlu kita jelaskan. Dan sudah kita katakan bahwa Allah bukan manusia. Dengan menjelaskan kata ahad, sudah jelas bahwa Allah itu bukan manusia. Seperti yang telah saya jelaskan di episode sebelumnya. Namun saya jelaskan sedikit untuk kembali mengingatkan kembali kata ahad. Ahad itu yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa Allah ahad artinya la yaqbalul inqisam wat tajazzu. Jadi Allah itu bukan zat yang bisa dibagi-bagi atau terpecah-pecah. La yaqbalul inqisam wat tajazzu. Jadi ketika mengatakan kata ahad untuk Allah artinya la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Begitu. Jadi Allah itu Maha Esa. Kata Esa, nah itu. Jadi yang tepat, jadikan makanya itu artinya kata ahad bukan satu seperti hitungan, bukan itu. Nah, ini akan kita jelaskan di kata wahid, ya, lebih jelas di situ. Kemudian kalau
kalau kita lihat manusia adalah ciptaan Allah. Ini sudah jelas. Allah pencipta, manusia adalah ciptaan. Jadi pencipta tidak serupa sama sekali dengan ciptaannya. Buktinya ini. Allah Maha Esa, artinya Allah bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Atau Allah bukan satu pecahan tunggal dari berbagai pecahan yang paling kecil atau yang kumpulan dari semua benda. Bukan itu, bukan. Kan makanya tidak boleh dibayangkan Allah seperti sosok ini, sosok itu, salah itu kalau ada yang memiliki pemahaman seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada makna wahid. Sama juga arti secara mudahnya adalah Allah Maha Esa. Tapi di sini maksud dari wahid dijelaskan oleh ulama dari imam yang pertama dari imam madhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa makna wahid itu bukan satu menurut hitungan. Kata beliau, wahidun la min tariqil adad walakin min tariqih annahu la syarikalah. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, makna dari wahid itu adalah bukan menurut hitungan. Kalau menurut hitungan itu tidak benar-benar satu. Iya kan? Bisa jadi tidak benar-benar satu, kecuali Jauharul Farad itu sudah benar-benar satu. Tapi kalau jisim tidak benar-benar satu. Jauhar itu benda terkecil itu aja yang udah benar-benar satu. Tapi selain itu, kalau jauhar, kan makanya jisim itu adalah definisinya, salah satunya definisi dari dari jisim itu sesuatu yang tersusun dari dua jauhar atau lebih. Jadi susunan kumpulan dari dua benda terkecil, nah itu adalah menjadi jisim, benda. Jadi bukan jauhar lagi. Nah, kan makanya saya ingat teks Arabnya kalau nggak salah begini, di kitab kalian bisa melihat di kitab Allah laisa jisman, Allah bukan benda. Nah, jadi di situ secara tidak langsung ya bukan manusia, karena manusia jisim, benda. Nah, di situ Allah bukan benda. Di situ itu ketika menjelaskan tentang benda, al-murakkabu, begitu bahasa Arabnya kalau nggak salah. Al-murakkabu min jauharaini au aktar, begitu. Jadi yang dikatakan jisim itu adalah kumpulan dari dua jauhar atau lebih. Kumpulan dari dua benda yang paling kecil. Jauhar itu kan saya sudah jelaskan kemarin bahwa benda yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi itu namanya al-jauharul farad. Tapi kalau hasil penemuan itu kan katanya atom. Tapi ternyata ada yang lebih kecil dari atom lagi. Setelah diteliti lagi ternyata ada yang lebih kecil lagi gitu. Jadi belum selesai kalau di hasil penemuan itu, tapi yang didapatkan dari ajaran Islam ternyata simpel, Jauharul Farad, selesai. Benda yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah itu. Nah sekarang jauhar, benda. Nah kan sudah jelas benda kumpulan dari dua benda terkecil ke atas. Akhirnya dikumpulkan makin banyak. Nah kalau manusia kan banyak ini. Satu orang, dikatakan satu orang, ini tidak benar-benar satu. Pingin tahu buktinya? Oke kan?
dikatakan satu orang, itu nggak benar-benar satu, karena ada dua mata. Kan dua mata, ada dua matanya kan. Itu bagian dari satu tadi. Terdiri dari banyak unsur. Ada kepala, satu kepala. Kepala tidak benar-benar satu. Ada rambut, ada kulitnya, ada tulangnya. Itu terdiri dari banyak unsur kan, makanya itu dikatakan jisim. Nah, jisim ini disebutkan juga di dalam kitab yang saya sebut tadi itu, di Allah laisa jisman. Di situ dijelaskan bahwa jisim itu maksudnya adalah jasadun, sesuatu yang memiliki bentuk fisik, jasad. Nah, kan makanya jelas di sini bahwa Allah bukan manusia, Allah tidak serupa dengan manusia. Kalau ada orang yang memahami seperti itu, salah. Ya, bukan bukan remeng-remeng, salah memang gitu. Jadi kalau ada membayangkan Allah seperti manusia, ada yang membayangkan Allah seperti sosok besar, misalnya berbaju putih, pakai sorban dan lain sebagainya, itu salah. Jadi tidak ada pilihan untuk membenarkan hal-hal yang dibayangkan oleh manusia. Kemudian udah jelaskan bahwa maksud dari makna dari wahid itu wahidun la min tariqil adad walakin min tariqih annahu la syarikalah. Nah, itu. Jadi itu kata wahid. Jadi kalau dari ulama yang mengatakan bahwa maknanya sama, ya udah, ahad dengan wahid maknanya la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi tidak boleh mengatakan Allah punya mitra. Tidak boleh mengatakan Allah memiliki sekutu, nggak boleh. Nah, begitu teman-teman, jadi sudah jelas. Jadi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya ini makin jelas, makin ke depan insya Allah akan makin jelas nih, bahwa Allah memang bukan manusia. Oke? Ya karena memang semuanya sih sebenarnya bukan hanya manusia. Satu apel itu tidak benar-benar satu, bisa dibagi 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Masih bisa dipotong-potong lagi. Kenapa? Ya benda. Oke? Sahabat-sahabatku. Nah, sekarang kita sudah jelas di sini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Huwallahu ahad. Dialah Allah al-ahadu, zat yang maha esa, zat yang tidak ada sekutu baginya. Jadi zat yang bukan terdiri dari sesuatu yang bisa dibagi-bagi atau sesuatu yang memang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, bukan. Nah, di sini jelas bahwa Allah bukan manusia. Dari ayat 1 ini saja sudah jelas bahwa Allah bukan manusia. Tidak boleh ragu-ragu, Allah bukan manusia. Oke? Kemudian kita lanjutkan. Allahus Somad. Nah, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Allahus Somad. Allah adalah zat. Nah, di sini nih, kalau di dalam makna terjemahan bahasa Indonesia itu Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, katanya gitu kan. Nah, tapi yang lebih tepat dari itu
Sebenarnya kan itu maksudnya sama, tapi yang lebih tepat kalau langsung kepada intinya saja. Kalau intinya guru-guru kita mengatakan bahwa maksud dari As-Samad, Allah la yahtaju ila jami'il makhluqat wa kullu makhluqatihi yahtaju ilaihi. Sedangkan seluruh makhluknya butuh kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau Allah dikatakan tempat bergantung segala sesuatu, artinya segala sesuatu butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh sama sekali kepada ciptaannya. Seperti itu. Tapi dikatakan kurang tepat karena tempat bergantung. Allah itu bukan tempat. Ya kan? Allah bukan tempat. Jadi yang tepat adalah begitu. Keintinya saja bahwa Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya, sedangkan seluruh makhluknya butuh kepada Allah. Nah begitu. Nah bahkan dalam salah satu tafsir lain dari makna As-Samad ini malah lebih jelas mengarah bahwa Allah memang bukan manusia. Gimana penjelasannya? Di situ oleh ulama dikatakan bahwa Allahus Samad ay la jaufalah. Allah itu bukan sesuatu yang memiliki rongga. Seperti rongga mulut, rongga hidung, dan lain sebagainya. Kalau ini kan sudah jelas. Kalau mengambil dari penafsiran itu, la jaufalah. Allah bukan sesuatu yang memiliki rongga. Kan kalau manusia memiliki rongga, ada rongga mulut, ya ada rongganya karena buat makanan, minuman masuk di situ. Allah bukan itu, tidak seperti itu. Kan ini sudah jelas. Mau dikatakan memiliki rongga, wong anggota tubuh enggak. Iya kan? Jadi Allah tidak boleh dikatakan memiliki anggota tubuh, baik anggota tubuh yang kecil atau yang besar. Semuanya. Nah kemudian muncul di dalam pikiran kalian misalnya kan, muncul di dalam pikiran kalian, loh bagaimana dengan ini misalnya, dengan kalimat yang sering kita gunakan di setiap sholat. Di setiap sholat kita kan sering mengatakan bahwa Allah itu adalah maha besar, yakni Allahu Akbar. Kan dikatakan begitu. Bagaimana itu? Misalnya di situ. Nah, ini teman-teman, ini yang sering disalahpahami juga, sehingga ada sebagian orang mengatakan bahwa Allah maha besar karena dari saking besarnya katanya sehingga tidak bisa dilihat. Nah ini dijadikan jawaban ketika ada orang yang bertanya kenapa Allah tidak bisa dilihat. Nah ketika ada orang yang bertanya begitu, kemudian jawabannya begitu, bahwa Allah itu dari saking besarnya jadi tidak bisa dilihat katanya. Na'udzubillah, ini keliru. Menjawab yang seperti ini keliru, tidak tepat. Kemudian ada jawaban lagi nih. Ada yang jawab begini, Allah itu seperti matahari. Jadi karena matahari itu katanya ya, karena matahari itu sinarnya mengkilat besar, jadi siapa yang bisa melihat matahari? Enggak ada, enggak kuat. Seperti itulah katanya. Jadi ini juga salah. Kenapa? Menyamakan Allah dengan matahari. Tidak boleh. Nah ini tidak tepat. Kemudian juga ada yang menjawab, justru ini bukan hanya menjawab, mengatakan di dalam kitabnya bahwa Allah katanya adalah seperti seorang pemuda yang duduk
di atas arasy katanya. Dan bahkan ada pernyataan lain dari dia mengatakan bahwa Allah itu turun di setiap sepertiga malam. Katanya itu turun di setiap sepertiga malam. Ini bertentangan dengan akidah kita. Ini tidak benar. Ini tidak benar, sama sekali tidak benar. Kita harus berani mengatakan bahwa pernyataan seperti ini, jawaban seperti ini tidak benar. Harus berani kita mengatakan pernyataan seperti ini tidak benar. Apalagi dinyatakan bahwa seperti seorang pemuda. Mengatakan seperti saja sudah salah. Kenapa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fala tadribu lillahil amsal. Jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Jangan membuat perumpamaan Allah seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Lalu seperti apa yang benar dari makna Allahu Akbar? Nah, ini akan saya jelaskan di episode berikutnya. Jadi sabar ya teman-teman, karena kalau kita itu kemudian memiliki pemahaman-pemahaman yang gak jelas seperti itu bahaya itu. Nah, tunggu di episode berikutnya. Saya akan lanjutkan nanti di episode berikutnya. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Ingat, apabila menemukan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, ada kolom komentar untuk mengingatkan. Dan apabila kalian segan untuk mengingatkan di kolom komentar, ada kolom DM, direct message. Oke? Ada tempat lain juga, langsung ada WA saya. Bisa langsung ke melalui media sosial yang saya punya. Oke, siap untuk diingatkan. Karena ini bukan kompetisi seperti ini. Ini tempat sharing. Di samping kita mengingatkan dari kekeliruan-kekeliruan apa yang kita sampaikan, juga ini untuk untuk memperbaiki apabila ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Saya tidak pernah merasa bahwa saya adalah ini udah paling benar, jadi tidak boleh diingatkan gitu. Kalau begitu kan bahaya. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan salah, benar-benar salah, saya masih ngotot ini harus saya benarkan. Berarti itu kan bahaya kalau begitu kan? Karena kebenaran bukan diperoleh dari hasil emosi kita, bukan, tapi dari hasil apa yang kita dapatkan dari guru. Oke teman-teman, ini perlu kalian ingatkan kepada saya. Beberapa 2 hari yang lalu ini ada teman-teman yang mengingatkan, alhamdulillah, dari beberapa waktu dari postingan, dari video-video saya, kemudian ada yang keliru. Kalau yang keliru total langsung saya take down, langsung saya tutup semuanya. Contoh seperti yang saya nyatakan tentang cerita Imam Syafi'i yang mengadu kepada gurunya Syekh Waqi itu. Nah, itu ternyata itu riwayatnya dipertanyakan, karena itu justru secara jelas saja itu justru akan mencederai kemuliaan Imam Asy-Syafi'i yang memang ternyata dari kecil tidak ditemukan cerita-cerita yang seperti itu katanya. Jadi kan makanya ini berarti saya katakan bahwa yang ini adalah kekeliruan dari saya. Mungkin saya keliru mendengar dari guru, dan guru menjelaskan bahwa cerita itu memang riwayatnya tidak
terpercaya. Jadi kan makanya kalau begitu, yang ini jangan kalian ikuti, yang ini juga sampaikan nanti kepada yang lain. Oke? Oke teman-teman, sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang senang dengan video-video saya, silahkan ayo kita bareng-bareng di sini, ikuti bareng-bareng, dan ya kita saling memperbaiki. Oke. Kalau ternyata, nah ini ya, ini satu lagi sebelum saya tutup, mumpung saya ingat. Kalau kalian, teman-teman, sahabat-sahabatku semua, kalian ternyata menemukan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, kemudian kalian tidak langsung mengingatkan saya, tapi kalian membuat postingan tandingan, ini kurang tepat bagi saya. Kenapa kurang tepat? Karena ini sama dengan kalian membiarkan saya. Kenapa membiarkan? Iya kan saya belum tentu membaca. Iya kalau saya membaca, kalau tidak berarti sama dengan kalian membiarkan saya dalam kekeliruan. Oke. Jangan begitu, tapi harus langsung diingatkan. Oke. Ada beberapa postingan yang memang sudah tidak bisa dirubah, saya langsung hapus. Kenapa? Karena ini bukan kompetisi, ini bukan menang-menangan ini, tapi benar apa tidak. Kalau tidak benar harus siap untuk diingatkan. Bukan lantas langsung, saya kiai, kamu mau kemana-mana, mau kemana lo? Jangan coba-coba. Aku kiai misalnya, saya ustadz, ini ustadz kondang. Siap. Ya jangan gitu, jangan gitu. Masa kita mau bertahan di dalam kekeliruan, kan begitu? Oke, jangan gitu. Ingatkan, dan akan lebih baik lagi apabila dilengkapi dengan referensinya. Saya dengar dari guru ini ketika menjelaskan di kitab ini, di bab ini, luar biasa lagi tuh. Oke, sampai di sini dulu sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.